Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai uji T2 sampel tidak berpasangan. Uji T2 sampel tidak berpasangan merupakan uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan di sini dapat diartikan bahwa penelitian yang dilakukan untuk dua sampel yang berbeda. Kita tampilkan kembali contoh hipotesis komparatif yang dibahas pada video sebelumnya. Terdapat 3 contoh di sini dan yang merupakan contoh dari sampel independen adalah pada contoh kasus yang pertama, yakni rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan semester 8 dan semester 3 sama. Terdapat 2 sampel yang berbeda pada contoh kasus ini, yakni mahasiswa yang semester 8 dan mahasiswa yang semester 3. Selain itu, contoh kasus yang menggunakan sampel tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan adalah kasus yang kedua, yakni rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A, kota B, dan kota C sama. Terlihat pada contoh kasus yang ini ada 3 grup yang dibandingkan, yakni siswa SMA atau sederajat di kota A, kemudian di kota B, dan di kota C, di mana ketiganya ini merupakan sampel yang tidak berkaitan, atau siswa di kota A itu bukan siswa di kota B, dan juga bukan siswa di kota C, dan seterusnya. Perbedaannya adalah kalau pada kasus yang pertama itu terdapat 2 grup yang dibandingkan, nah di contoh kasus yang kedua terdapat 3 grup yang dibandingkan. Selanjutnya, karena pada contoh yang pertama terdapat 2 grup yang dibandingkan, maka kita dapat menggunakan uji T2 sampel tidak berpasangan. Kemudian, pada contoh yang kedua, karena yang dibandingkan terdapat 3 grup, maka dapat menggunakan ANOVA. Adapun rumus dalam pengujian atau uji T2 sampel tidak berpasangan adalah terdiri dari 2 macam. Yang pertama, jika data memiliki varian yang sama, maka dapat menggunakan rumus yang ini. Sementara, jika data memiliki varian yang berbeda, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Kemudian bagaimana caranya mengetahui bahwa data yang kita gunakan itu memiliki varian yang sama atau berbeda? Caranya adalah dapat menggunakan rumus homogenitas varian yang ini. Dengan F ini merupakan F hitung, kemudian S1 kuadrat ini adalah varian terbesar di antara 2 sampel tadi itu, atau di antara 2 variabel kita ini. Kemudian S2 kuadratnya adalah nilai varian terkecilnya. Data dinyatakan memiliki varian yang sama apabila F hitung yang dihitung dengan rumus yang tadi itu kurang dari F tabel. Sementara
data akan dinyatakan memiliki varian yang berbeda apabila F hitung lebih dari F tabelnya. Selanjutnya, prosedur pengujian untuk uji T2 sampel tidak berpasangan. Untuk tahapan-tahapan yang dilakukan sama seperti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, yakni tahapan pertama menentukan hipotesis, tahapan kedua menentukan tingkat signifikansi, tahapan ketiga menentukan statistik uji, tahapan keempat atau tahapan terakhir menentukan kriteria pengujian sekaligus membuat kesimpulan. Contoh, terdapat data hasil belajar siswa kelas 5A dan 5B pada mata pelajaran X di MI Teladan. Datanya misalkan sebagai berikut. Terdapat 19 orang siswa di kelas A dan 19 orang siswa di kelas B yang dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan data dari sampel yang sudah dikumpulkan ini, apakah rata-rata nilai siswa kelas 5A dan kelas 5B sama ataukah berbeda? Maka untuk menjawabnya kita dapat melakukan pengujian hipotesis. Tahapan yang pertama adalah menentukan hipotesis. Misalnya, diputuskan untuk menggunakan pengujian dua arah, maka H0 dan H1-nya adalah H0-nya rata-rata hasil belajar siswa kelas 5A sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas B. H1-nya adalah rata-rata hasil belajar siswa kelas 5A tidak sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas 5B. Selain itu, kita juga dapat menentukan hipotesis statistiknya sebagai berikut. Tahapan berikutnya adalah tahapan yang kedua, yakni menentukan tingkat signifikansi. Misalnya, kita sebagai peneliti dalam contoh kasus ini menentukan untuk menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka diperoleh nilai T tabelnya. Karena ini kita menggunakan pengujian dua arah, nilainya adalah 2,028. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat tabel sebaran T. Langkah berikutnya adalah tahapan ketiga, yakni menentukan statistik uji. Pada contoh kasus ini, kita dapat menggunakan statistik uji T2 sampel tidak berpasangan. Pada uji T2 sampel tidak berpasangan, terdapat dua rumus yang dapat digunakan, yakni ada rumus yang digunakan jika variannya sama, kemudian ada satu lagi rumus yang dapat digunakan jika variannya berbeda. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan pada tahapan ini adalah kita harus menguji apakah variannya sama ataukah berbeda, yakni dengan menggunakan rumus yang ini. Setelah kita peroleh nilai yang dibutuhkan, kita masukkan pada rumus sehingga diperoleh F hitungnya di sini adalah 1,548.
Kemudian diperoleh juga F-tabelnya adalah 2,596. Karena nilai F hitung 1,548 kurang dari nilai F-tabel 2,596, maka data dinyatakan memiliki varian yang sama. Sehingga rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Setelah nilai-nilai yang dibutuhkan diperoleh, maka dapat dimasukkan pada rumus di atas, sehingga diperoleh nilai uji T-nya atau yang disebut dengan T hitung sebesar minus 1,025. Selanjutnya adalah tahapan keempat, yakni menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Karena pada contoh kasus ini kita menggunakan pengujian dua arah, maka kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak bila nilai statistik uji kurang dari minus nilai tabel dan nilai statistik uji tersebut lebih dari nilai tabel. Kita tampilkan nilai statistik uji yang telah diperoleh pada tahapan ketiga tadi, yakni minus 1,025. Kita tampilkan juga nilai tabel yang sudah diperoleh pada tahapan yang kedua, yakni 2,028. Karena nilai statistik uji minus 1,025 lebih dari nilai tabel minus 2,028 dan kurang dari nilai tabel 2,028, maka H0 gagal ditolak, atau dengan kata lain H0-nya diterima. Untuk membuat kesimpulan, maka kita tampilkan terlebih dahulu hipotesis yang dibuat pada tahapan yang pertama. H0 yang ini gagal ditolak, atau dengan kata lain diterima, sehingga dengan tingkat signifikansi 5%, atau tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas 5A sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas 5B. Untuk uji T, 2 sampel tidak berpasangan menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS akan dibahas pada video yang berbeda. Begitu juga untuk ANOVA maupun untuk statistik-statistik uji non-parametrik akan dibahas pada video yang berbeda. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai berjumpa pada pembahasan materi-materi lainnya.